Menurut Faustino Cardoso Gomes, rekrutmen merupakan proses mencari, menemukan, dan menarik para pelamar untuk dipekerjakan dalam dan oleh suatu organisasi. Rekrutmen merupakan proses komunikasi dua arah. Sumber dan metode rekrutmen pegawai. Yang pertama, sumber internal dan metode rekrutmen dengan sumber internal. Sumber-sumber internal meliputi karyawan yang ada sekarang yang dapat dicalonkan untuk dipromosikan, dipindah tugaskan, atau dirotasi tugasnya, serta mantan karyawan yang bisa dikaryakan dipanggil kembali. Yang kedua, sumber eksternal dan metode rekrutmen dengan sumber eksternal. Sumber rekrutmen eksternal meliputi individu-individu yang saat ini bukan merupakan anggota organisasi. Manfaat terbesar rekrutmen eksternal adalah bahwa jumlah pelamar yang lebih banyak dapat direkrut. Hal ini tentunya mengarah kepada kelompok pelamar yang lebih besar dan kompeten daripada yang normalnya dapat direkrut secara internal. Beberapa sumber yang dapat digunakan dalam perekrutan eksternal seperti lembaga pendidikan, teman atau anggota keluarga karyawan, lamaran terdahulu yang telah masuk, agen tenaga kerja, asosiasi profesi, dan outsourcing. Metode perekrutan karyawan dengan sumber dari luar perusahaan dapat dilakukan melalui beberapa cara. Yang pertama, melalui iklan di media massa, radio, TV, koran, atau internet. Yang kedua, akuisisi dan merger. Yang ketiga, open house. Yang keempat, menyewa konsultan perekrutan. Kendala-kendala yang biasa dihadapi dalam hal merekrut pegawai atau karyawan yang akan ditempatkan dalam sebuah organisasi atau perusahaan antara lain bersumber dari organisasi yang bersangkutan, kebiasaan pencari tenaga kerja, dan faktor eksternal dari lingkungan. Yang pertama, faktor-faktor organisasi. Berikut ini adalah beberapa kebijakan yang mungkin menjadi kendala dalam proses rekrutmen. Yang pertama, kebijakan promosi dari dalam. Yang kedua, kebijakan tentang imbalan. Yang ketiga, kebijaksanaan tentang status kepegawaian. Yang keempat, rencana sumber daya manusia. Yang kedua, kebiasaan pencari tenaga kerja pada satuan kerja yang mengelola sumber daya manusia biasanya terdapat sekelompok pegawai yang tugas utamanya adalah melakukan rekrutmen. Mereka adalah tenaga spesialis yang memahami berbagai segi proses rekrutmen. Yang ketiga, faktor-faktor eksternal. Dalam mengelola organisasi, faktor eksternal atau lingkungan harus terus mendapat perhatian. Hal itu pun berlaku juga dalam hal merekrut tenaga kerja baru. Beberapa contoh dari faktor eksternal yang perlu diperhatikan dalam proses rekrutmen adalah sebagai berikut. A. Tingkat pengangguran. B. Kedudukan organisasi pencari tenaga kerja. C. Langkah tidaknya keahlian atau keterampilan tertentu. D. Proyeksi angkatan kerja pada umumnya. E. Peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. F. Praktek rekrutmen oleh organisasi-organisasi lain. G. Tuntutan tugas yang kelak akan dikerjakan oleh para pekerja baru.